Dua pria WNA asal Turki menjadi tersangka dalam kasus pencurian data nasabah melalui ATM dan meraih pundi-pundi uang puluhan juta dari kejahatannya. Keduanya kini harus mendekam di sel tahanan Polda Bali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah diringkus pada 22 November 2021 lalu di Jalan Tangep, Badung saat mengendarai sepeda motor. Saat penangkapan, pelaku sempat mencoba melarikan diri namun berhasil dihentikan tim Resmob di Treskrimum Polda Bali. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat sore, Mei. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda seperti apa kasus warga negara asing pelaku skimming di Bali ini. Oke, baik. Terima kasih, Mei, dan juga Tribuners, bahwa pada hari ini Polda Bali merilis 3 kasus yang terjadi sekitar 2 bulan terakhir ini, periode November dan juga Desember, yakni terjadi dua kasus diantaranya merupakan kasus skimming atau pencurian data nasabah yang dilakukan oleh warga negara asing, yakni 2 tersangka asal Turki dan juga 1 tersangka adalah perempuan asal negara Ukraina. Dan 1 kasus lagi ialah pencurian pasal dengan melibatkan pasal 363 KUHP yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan pencurian yakni pencongkelan jok sepeda motor. Kemudian berapa kasus yang berhasil diungkap Polda Bali dalam kurun 2 bulan terakhir tentang kejahatan pencurian data nasabah? Ya, dalam kurun 2 bulan terakhir ini seperti yang saya gambarkan tadi ada 3 kasus, dan dari kasus dapat saya uraikan yakni kasus yang pertama tadi dijelaskan oleh di Reskrimum Polda Bali ialah kasus yang melibatkan warga negara Turki, yakni ada 2 tersangka yang berinisial CY dan juga MD. Mereka berkomplot untuk melakukan aksi kejahatan pencurian data nasabah. Dan CY dan MD ini mereka saling berbagi tugas dan mereka kedapatan membongkar sebuah mesin ATM di sebuah supermarket di wilayah Badung di Provinsi Bali ini. Didapati bahwa di dalam mesin ATM tersebut terdapat sebuah alat yang bernama router. Router itu nanti akan terhubung dengan handphone milik tersangka ini yang disambungkan juga dengan sebuah modem WiFi yang tertanam di mesin ATM tersebut, sehingga data atau transaksi dari masyarakat nantinya dapat terekam atau transaksi tersebut dapat diketahui data-datanya oleh para tersangka ini, sehingga para tersangka ini mampu mengumpulkan data-data nasabah untuk kemudian melakukan transaksi menggunakan sebuah kartu yang sudah disiapkan untuk nantinya untuk bertransaksi mereka menggunakan data dari nasabah tersebut. Dan saat ini CJ dan juga MD warga negara Turki ini sudah berhasil diamankan oleh pihak Polda Bali yang sebelumnya berupaya untuk lari, untuk kabur, namun berhasil dihentikan oleh Polda Bali yang saat ini akhirnya berhasil diringkus. Dan selain CY dan juga MB ini ada juga tersangka lain dalam kasus yang berbeda ini, yakni dari warga negara dari Ukraina, seorang perempuan berinisial BK. BK ini perannya sebenarnya bukan pelaku utama. BK hanya ditugaskan oleh pelaku utama yang kini masih menjadi buronan Polda Bali untuk mengambil atau transaksi uang dari hasil skimming. Dan si BK ini melakukan transaksi tanpa menggunakan mesin ATM atau menggunakan kartu, melainkan si BK ini melakukan transaksi dari hasil kejahatan tersebut menggunakan virtual account. Jadi si BK ini dapat transaksi dengan jumlah yang besar, seperti sekali transaksi bisa mencapai nominal 49 juta, kemudian 25 juta yang ditransfer ke sebuah virtual account yang diarahkan oleh pelaku utama, yakni Mr. berinisial MX yang saat ini masih menjadi buronan Polda Bali. Selain itu juga ada 1 kasus lagi yang melibatkan dengan tersangka, yakni warga negara Indonesia yang berinisial
MR dan juga IJ. Kedua tersangka ini merupakan spesialis komplotan pelaku pencurian dengan mencongkel jok sepeda motor dan juga keprok kaca yang dilakukan di wilayah Bali dan juga wilayah lainnya seperti Jakarta. Jadi dua tersangka ini merupakan komplotan antar lintas provinsi dan mereka berhasil ditangkap setelah melakukan aksinya di pasar Galiran Kelungkung di wilayah Kelungkung. Jadi mereka menguntit atau mengikuti salah seorang target atau korbannya ya usai dari transaksi dari bank dengan membawa uang sekitar 32 juta. Kemudian diikuti dan di pasar itulah saat korban lengah berbelanja ke pasar dan uangnya ditinggal di jok sepeda motor, saat itulah ya begitu Mei. Baik, terima kasih Adrian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Mengatakan kerugian dari nasabah di Sulawesi itu sebesar 325 juta. Kalau besar 325 juta ya? Nah, 325 juta kerugiannya. Kemudian kita lakukan penangkapan berdasarkan hasil CCTV juga yang berada di ATM. Dicek, dilakukan pengembangan, ternyata di rumahnya juga terdapat barang-barang skimming yang rata-rata tidak diakui karena dia bilang milik temannya. Yang diakui cuman yang helmnya, perusahaan Mavis, yang kan untuk kartu yang dia pegang diakui, tapi yang selain itu dia tidak akui. Itu terkait dengan kasus skimming yang dilakukan oleh warga Ukraina. Yang untuk ketiga WFH ini 4 kali tangkapan. Untuk pasal yang disangkakan kita gunakan Undang-Undang ITE pasal 30 Junto 46, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang ITE dengan ancaman hukumannya 6 tahun. Kalau jumlah kerugiannya kan? Kerugiannya untuk yang di BK ini 325 juta yang sudah